Sekarang saudara, saya akan membahas hal yang lain lagi. Di mana Yahya Waloni ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah dibaptis, tapi hanya disunat. Jelasnya, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni dalam cuplikan berikut. Nantikan di kemudian hari, kalau sudah mati, umpamanya kita semua mati dan orang Kristen semua juga mati. Nanti di surga sana, di hari pembalasan itu, ada neraka, ada surga. Dipanggil semua orang Kristen. Dipanggil juga nabi-nabi. Hei Ibrahim, ente, Musa, Isa, Nabi Muhammad, turun. Mana umatmu? Pilih. Wah, baru Allah panggil sama Isa alaihissalam. Betul selama di dunia, kamu ajarkan bahwa nggak usah sunat tapi baptis aja. Isa bilang nggak begitu. Jangankan Al-Quran, di dalam kitab sucinya dia sendiri, saya tidak pernah dibaptis, tapi saya disunat, kata Isa. Allah bilang, coba buktikan. Mana Bibelmu? Lukas 2 ayat 21. Isa nggak dibaptis, disunat. Yesus nggak dibaptis, tapi disunat. Matius, Lukas pasal 2. Kebetulan nih Alkitab ini dari tahun 91 saya sudah kuasai. Ya, cuma simbol saja saya pegang. Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat. Karena saya sudah kuasai ini. Dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu. Saya tahu. Di sini tempatnya. Posisinya, bunyinya saya masih hafal. Ya kalau kategori kiai di Islam, saya Jainuddin MZ masih hafal ini. Ya hafal tuh sisi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan saya juga jadi orator seperti beliau. Insyaallah. Dan memang tugas saya itu, harus cita-cita saya kuat. Mari kita buktikan Yesus dibaptis atau disunat. Lukas pasal 2. Ini bukan Al-Quran ya, Bible. Lukas 2 ayat yang ke-21. Begini bunyinya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Waduh, Yesus disunat diserahkan kepada Tuhan. Lantas Tuhan mana lagi nih Yesus? Memang nih agama Kristen Tuhannya double. Ada Tuhan yang baru lahir dan ada Tuhan yang melahirkan, menciptakan. Jadi saya hebat sekali dulu waktu Kristen. Saya punya Tuhan 2. Semacam mobil itu double gardan. Jadi kalau Tuhan satu nggak dengar, ada. Kalau Tuhan pencipta nggak dengar, ada Tuhan yang menciptakan dengar doaku. Maka Lukas 21 dia katakan, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, waktu orang Kristen dikumpul, orang Islam dikumpul, baru Allah tanya, lantas siapa yang suruh ajar baptis? Oh, ini pemabuk-pemabuk ini akan datang sama pendeta-pendeta itu. Ini pendeta-pendeta yang ajarkan. Pendeta-pendeta ini udah ditanya sama malaikat. Pendeta-pendeta katakan, lah bukan kami. Kami cuma mengacu dari apa yang Paulus bilang. Panggil Paulus. Ini Paulus dalam riwayat hidupnya, kakinya pengkor, matanya picak, dan kepalanya botak. Ini orang ini yang mengisahkan, yang mentuhankan Nabi Isa. Dia yang meyesuskan Nabi Isa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di gambar-gambar orang Kristen, kenapa sih kita nggak mau berpikir? Gambar-gambar di rumah yang tersalib, kalau kita lihat secara antropomorfis. Antropomorfisme itu, antropos manusia, pisme itu bentuk. Kalau kita lihat yang di dinding-dinding rumah orang Kristen, yang begini itu pakai sempak itu bukan orang Arab. Tetapi itu orang bule. Nah ini timbul pertanyaan, dari mana ada Nabi bule? Sebenarnya gampang sekali menjebak kebohongan Yahudi dan Yunani. Cuman orang Kristen itu, saya katakan tadi, sudah sesat. Sehingga dia lebih daripada sinting, sudah buta huruf. Karena tidak mau keluar dari kungkungan kegelapan itu. Nah, saudara-saudara, dari cuplikan yang sudah saudara lihat ini terlihat bahwa dengan tegas Yahya Waloni ini mengatakan Yesus itu disunat tapi tidak dibaptis. Lalu dia mengatakan di dalam kitab suci Kristen sendiri Yesus tidak pernah dibaptis tapi disunat. Saudara, saya heran ya. Apakah orang ini benar-benar mantan pendeta? Apakah dia benar mantan rektor sekolah teologi, mantan rektor Universitas Kristen? Apakah dia memang pernah sekolah jadi doktor teologi? Saya heran sekali, saudara.
Kenapa? Karena dia sama sekali tidak hafal cerita di dalam Alkitab. Dia mengatakan Yesus hanya disunat tapi tidak pernah dibaptis. Apakah orang ini tidak pernah baca di dalam Alkitab, dalam Injil-Injil cerita bahwa Yesus dibaptis? Ini jelas ada, saudara. Dan saya kira anak sekolah minggu pun tahu ada cerita Yesus dibaptis. Di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dan seterusnya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi dari sini sudah jelas-jelas ada kisahnya di dalam Alkitab. Ada ceritanya di dalam Alkitab bahwa Yesus dibaptis. Yesus juga memang disunat. Jadi yang benar adalah bahwa Yesus itu disunat plus dibaptis. Tapi Yahya Waloni mengatakan, Yesusnya disunat tapi tidak dibaptis. Yahya. Saya heran, anak sekolah minggu di gereja saya kok bisa lebih pintar dari kamu. Dan kamu sama sekali tidak menguasai Alkitab. Tetapi kamu berkoar-koar. Kamu mengatakan hal-hal yang terlalu besar. Bahwa kamu menguasai Alkitab sedemikian rupa. Nah, lalu saudara, Yahya Waloni juga mengatakan bahwa ajaran tentang baptisan itu datangnya dari Paulus. Lagi-lagi saudara, menurut saya orang ini tidak pernah baca Alkitab atau apa. Karena perintah untuk membaptis itu bukan datang dari Paulus. Jauh sebelum Paulus bertobat. Selama Yesus masih ada dalam dunia, perintah untuk membaptis itu sudah diberikan oleh Yesus. Di dalam ayat yang terkenal, Matius 28 ayat 19, yang dikenal sebagai amanat agung, Yesus sendiri berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi baptis ini adalah perintah langsung dari Yesus. Bagaimana si Yahya bisa mengatakan bahwa Yesus menyangkali tidak pernah memerintahkan dibaptis, dan Paulus itu yang memerintahkan atau mengajarkan orang dibaptis? Juga saudara, Yahya Waloni ini mengatakan bahwa Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang ini tidak perlu saya tanggapi karena di dalam seri 1 sudah saya tanggapi. Saya sudah tunjukkan bahwa jauh sebelum Paulus bertobat, itu rasul-rasul itu sudah percaya Yesus Tuhan. Petrus sudah percaya Yesus Tuhan. Yohanes juga percaya Yesus Tuhan. Thomas juga percaya Yesus Tuhan. Dan semua rasul yang lain itu percaya Yesus Tuhan. Bagaimana ajaran bahwa Yesus Tuhan itu baru muncul dari Paulus? Paulus itu meneruskan pengajaran yang sudah ada dan sudah dipercayai oleh para rasul. Karena itu adalah omong kosong kalau mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan, itu karena doktrin atau karena ajarannya Paulus. Juga saudara, tadi kita lihat baik-baik yang dikatakan oleh Yahya Waloni. Dia mengatakan bahwa gambar Yesus yang tersalib itu adalah gambar bule, bukan orang Arab. Dan lalu dia mengatakan, mana ada nabi bule. Saudara-saudara, perlu dipikirkan ya, perlu ditanggap ini baik-baik. Siapa orang Kristen yang menganggap bahwa gambar Yesus yang populer di kalender dan di gambar-gambar itu adalah wajah Yesus yang asli? Itu jelas anggapan yang salah, saudara. Orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa gambar-gambar yang populer itu adalah wajah Yesus yang asli. Tidak. Gambar-gambar yang beredar itu adalah hasil karangan dari Leonardo da Vinci, yang membaca kitab suci dan melihat sosok Yesus begitu lembut, dan karena itu dia lalu mau menggambar Yesus dengan wajah yang sedemikian lembut. Dan karena dia orang barat, maka dia lalu akhirnya menggambar Yesus dengan wajah barat seperti itu. Tapi itu kan karangan artis. Kita tidak pernah menganggap bahwa wajah Yesus yang asli itu memang seperti itu. Zaman itu belum ada gambar, belum ada foto, belum ada kamera dan sebagainya. Dari mana orang tahu wajah Yesus yang asli? Karena itu saudara, jelas bahwa
tudingan-tudingan dari Yahya Waloni ini, menurut saya adalah tudingan yang salah sasaran. Dia menembak secara membabi buta, tanpa pernah sadar bahwa dia menembak tidak pada sasaran yang tepat. Jadi dari apa yang saya bahas ini, saudara, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa menurut saya Yahya Waloni ini orang yang benar-benar tolol. Dia tidak hafal cerita Alkitab sama sekali. Bahkan dia tidak hafal ayat Alkitab. Meskipun demikian, dia dengan sombongnya mengatakan bahwa dia hafal ayat, dia isi Alkitab itu ada di kepalanya. Sebagaimana yang dia katakan ini. Yohanes 3 ayat 16, tanpa Bible pun saya tahu bunyinya. Karena memang itu Alkitab itu sudah di sini sama saya. Kebetulan nih Alkitab ini dari tahun 91 saya sudah kuasai. Ya, cuma simbol saja saya pegang. Makanya pendeta-pendeta takut kalau berdebat. Karena saya sudah kuasai ini. Dari A sampai Z, mau bilang tentang apa? Tentang kehidupan yang palsu. Saya tahu. Di sini tempatnya, posisinya, bunyinya saya masih hafal. Karena itu saudara ya, layak kalau saya bilang bahwa omongan dari Yahya Waloni ini hanya bualan-bualan belaka, omong kosong dari orang yang bodoh. Juga, menurut saya yang percaya bualan-bualan ini, yang percaya omong kosong dia ini, lebih bodoh daripada dia. Jadi kalau dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sinting, menurut saya tidak. Kita waras, Yahya lah yang sinting. Dia sendiri dalam cuplikan, entah cuplikan keberapa yang saya berikan, dia sendiri mengatakan bahwa dia memang dulu sinting sampai stadium 4. Lalu dia bilang sudah disembuhkan oleh Allah setelah dia masuk Islam. Karena dari sekian banyak orang sinting, saya yang paling sinting. Maka Allah bilang, ya sudah, karena itu yang paling berat sintingnya disadarkan dulu. Yang lain biar aja dulu, nanti sudah stadium 4 baru disembuhkan. Tapi menurut saya, saudara, tidak. Dia memang sinting stadium 4. Setelah dia jadi Islam, dia tambah sinting lagi. Karena itu, saudara, jangan percaya apa yang dia katakan. Jangan percaya bualan-bualan dia. Semua omong kosong yang tidak logis. Masih ada beberapa lagi yang akan saya tanggapi. Tapi nanti akan saya sambung pada kali yang akan datang dalam rangkaian pembahasan saya atau tanggapan saya terhadap bualan-bualan dari Yahya Waloni. Saya kira kali ini saya tanggapi sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati saudara.